Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. X5 adalah sebuah SUV flagship yang dikeluarkan oleh BMW. Dan di tahun 2021 ini, BMW kembali menyegarkan X5 dengan beberapa perubahan. Mungkin tidak terlihat di bagian eksteriornya, tetapi ada di bagian interior serta beberapa fitur penting. Lantas seperti apa perubahannya? Ikuti terus video ini. X5 merupakan salah satu model SUV BMW yang cukup penting karena menjadi pelopor SUV BMW lebih tepatnya di tahun 2000. Dia generasi awalnya diluncurkan dan ini merupakan generasi keempat BMW mengusung tagline mobil ini dengan nama The Boss. Memang kala itu mobil ini hadir sebagai SUV flagship sebelum adanya X7 yang diberi tagline The President. Bisa dilihat untuk bagian depannya dia tidak mengalami perubahan dibandingkan versi terdahulu. Dia masih dilengkapi dengan lampu depannya ini BMW Laser Light, lalu juga bagian grill ini di dimensi besar dan dilengkapi dengan Active Grille yang dapat membuka menutup sesuai dengan asupan udara yang dibutuhkan. Lalu bumpernya dia masih sama, fog lamp terdapat di bagian sini karena ini merupakan varian X-Line bukan M Sport. Sekarang kita lihat bagian mesinnya, karena BMW X5 hanya tersedia satu varian saja yaitu X-Drive 40i, maka ini dia mesin yang ditawarkan. Mesin ini cukup bertenaga, 3000 cc, 6 silinder, twin power turbo berkode B58B30 yang mampu menghasilkan tenaga 340 horsepower serta torsinya 450 Nm. Mesin ini berpadu dengan transmisi otomatis 8 percepatan ZF dan mengalirkan semua tenaganya ke 4 rodanya. Oke, untuk bagian sampingnya dia tidak ada perubahan. Untuk pelek dia masih menggunakan desain yang sama serta peleknya berukuran diameter 20 inci. Bannya menggunakan tipe RFT, serta yang menarik mobil ini memiliki suspensi udara atau air suspension. Jadi tingkat ketinggiannya bisa diatur, yang paling rendah itu biasanya untuk mengangkut penumpang atau membawa barang. Bagian sedang itu biasanya untuk berjalan seperti biasa dan untuk mode tingginya itu biasanya untuk off-road. Lantas untuk bagian lainnya detailnya sama, di sini dia ada kamera yang berfungsi sebagai kamera 360. Tidak hanya di bagian sini tentunya, di bagian depan juga terdapat sebuah kamera yang mampu menampilkan citra 360 di layar BMW iDrive-nya. Lalu ini bagian belakang dari BMW X5. Ini dia bagian favorit saya karena desainnya itu secara keseluruhan, dari desain bodi yang lebar, lalu juga lampu yang menyipit, serta sumbu roda yang lebar, itu menghasilkan kesan boxy, kesan sporty, tetapi tetap elegan, dan juga bagian belakang ini terlihat sangat macho. Lalu untuk bagian belakangnya tentu juga sama dengan bagian lainnya, dia tidak ada perubahan. Maksud saya ini bagian emblemnya X5 dan ini tipenya X-Drive 40i. Oh ya, saya lupa juga satu lagi, ada satu detail yang cukup menarik di X5 ini adalah knalpotnya ini. Dia bukan artificial atau bukan yang sekedar aksesoris saja, karena knalpot itu benar-benar melalui lubang dua buah yang ada di bagian bumpernya ini. Nah, satu lagi, X5 itu ciri khasnya adalah pintu bagasinya yang mengadopsi split tailgate seperti ini. Jadi dia terbuka dua bagian atas dan juga bagian bawah. Ini bisa juga dioperasikan melalui tombol remote-nya. Lantas ada satu perubahan pada ruang kabinnya, yaitu X5 kini menggunakan konfigurasi bangku 7-seater. Maksud saya bangku 5 plus 2 seater. Dan yang menarik adalah pelipatan bangku baris keduanya ini bisa dilakukan secara elektris melalui tombol yang ada di bagian sini, tetapi untuk bangku baris ketiga dia masih secara manual. Dan bisa dilihat ini adalah ketika bangku baris kedua dan bangku baris ketiga dilipat, ini adalah sebuah ruang penyimpanan yang sangat lega. Dan bisa dilihat ini ada barang yang cukup besar. Ini adalah sebuah sepeda. Sekarang kita lihat sepedanya. Sekarang kita turunkan saja ini sepedanya. Ini dia sepeda merek BMC dari Switzerland. Tipe sepeda ini adalah Time Machine Road 013. Karakter dari sepeda ini adalah aerobike, cocok untuk Anda cyclist yang suka ngebut di trek datar. Lantas bahan frame-nya adalah full karbon, lalu juga bahan wheelset full karbon, dan berat dari sepeda ini keseluruhan hanya
8,1 kg saja. Sepeda ini bisa didapatkan di Teknobike. Teknobike adalah toko yang menyediakan sepeda high performance untuk kebutuhan olahraga bersepeda. Saat ini sudah tersedia expert bike fitting ID Match Bike Lab, sistem bike fitting terbaik di dunia dan bike fitting pertama di dunia yang menggunakan teknologi pemindaian otomatis ilmiah dan smart bike otomatis yang dapat menyesuaikan posisi pengendara menggunakan analisis dinamis dan pemindaian 3D. Follow juga Instagram @teknobike.indonesia. WA bisnis Teknobike di 08 179 11 77 99 untuk mendapatkan informasi terupdate. Oke, karena X5 ini memiliki speed tailgate, maka pintu bawah ini bisa Anda gunakan ketika mungkin Anda membawa mobil ini adventure, misalkan ke daerah yang memiliki pemandangan bagus dan menikmati pemandangan tersebut sambil duduk di speed tailgate bagian bawah dari X5 ini. Ini akan sangat menyenangkan dan menutupnya tidak perlu secara manual, dia bisa secara elektrik dipencet dari tombol bagian sini atau melalui remote-nya. Tetapi untuk remote, dia biasanya menutup kedua buah pintu bagasinya. Lantas untuk membangunkan kembali joknya ini, untuk bangku baris ketiga memang masih secara manual seperti ini. Nah, ini masih secara manual untuk bangku baris ketiga. Tetapi yang menyenangkan justru adalah pelipatan jok bangku baris kedua yang bisa dioperasikan melalui tombol yang ada di bagian sini. Seperti ini. Nah, ini menjadi canggih ya, mengingat karena mobil ini adalah sebuah BMW X5 yang merupakan SUV flagship. Tetapi memang fitur ini baru tersedia pada X5 versi 2021. Nah, bisa dilihat jok baris keduanya dia terbangun lagi, dan untuk bangku baris pertamanya itu dia menyesuaikan dengan posisi berkendara Anda. Nah, karena BMW X5 2021 ini memiliki pembaruan di konfigurasi joknya, maka kita akan langsung coba saja bagaimana rasa duduk di jok bangku baris ketiga dan baris keduanya. Tetapi tentu kita nantinya akan membahas juga bagaimana duduk di belakang kemudi. Sebelum mereview BMW X5 ini lebih lanjut, kami akan beritahu kepada Anda bahwa Gias kini memiliki aplikasi terbaru yang bernama Gias Auto 360. Tentu aplikasi ini berguna untuk Anda yang sedang menjalankan usaha otomotif di bidang digital. Tentu aplikasi ini menjadi solusi digital penjualan kendaraan serta produk pendukung otomotif dengan mudah, aman, dan nyaman. Ayo gabung jadi merchant. Cara daftarnya mudah dan gratis. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa cek di kolom deskripsi. Ini dia bangku baris ketiga dari BMW X5 dan bisa dilihat tidak ada legroom, tidak ada headroom, kaki saya tidak tersangga dengan baik. Tetapi memang BMW menyebutkan bahwa X5 ini bukanlah sebuah SUV 7-seater murni, melainkan SUV dengan konfigurasi bangku 5+2. Jadi biasanya untuk bangku baris ketiga ini hanya digunakan untuk anak kecil saja. Tetapi untuk kelengkapannya di sini masih sangat lengkap. Di bagian tengahnya ini terdapat 2 buah cup holder serta ada ventilasi AC. Lantas yang saya suka dari X5 ini adalah semua pelipatan joknya itu serba elektrik. Bisa dilihat, jika ingin melipat jok bangku baris kedua, Anda hanya butuh menekan tombol seperti ini. Ini tentu mekanisme yang sangat luar biasa. Mekanisme yang seharusnya memang dimiliki oleh SUV premium macam BMW X5 ini. Sekarang kita langsung ke bangku baris keduanya, karena BMW menyebutkan selain dia menambahkan bangku baris ketiga, tetapi justru bangku baris keduanya makin praktikal dan makin menyenangkan. Langsung kita coba. Ini dia bangku baris keduanya dan memang benar yang disebutkan BMW. Jok baris keduanya ini menjadi sangat menyenangkan karena dia menjadi lebih praktikal, serta untuk pengaturannya, untuk maju mundur seperti ini, untuk kerebahan dari sandarannya ini bisa diatur semuanya secara elektrikal. Ini menjadikan duduk di bangku baris kedua X5 ini menjadi sangat nyaman. Dan untuk keleluasaan kabin bisa dilihat, ini posisi berkendara saya, tinggi saya 177 cm dan ruang kaki ini masih tersisa cukup baik, cukup banyak. Sanggahan kaki pun cukup baik dan headroom masih terbilang sangat lapang. Dan jika Anda ingin menambah kenyamanan, tentu Anda bisa membuka armrest di bagian tengah ini. Dan ini dilengkapi dengan 2 buah cup holder lagi. Secara overall, duduk di bangku baris keduanya ini menjadikan Anda sebagai seorang bos. Terlebih ketika Anda ingin menambah privasi, Anda bisa menutup tirai yang ada di bagian pintu ini.
Lantas yang buat menyenangkan lagi di bangku baris keduanya ini adalah hadirnya layar multimedia di bagian sini. Ini bisa mampu menampilkan berbagai macam informasi seperti media, lalu juga navigasi, lalu juga informasi kendaraan bisa ditampilkan sini, serta yang menarik, sistem multimedia ini memiliki fungsi dari tethering handphone. Lantas, oh ya, sistem multimedia juga tersedia di bagian kanan, tentu di bagian kiri. Untuk pendinginan dia ada dua buah lubang ventilasi AC di bagian sini, lalu pengaturannya ini individual, bisa melalui sini. Di sini ada seperti tray CD dan juga ada dua buah slot 3,5 mili ini untuk headset ketika Anda misalkan memutar film di layar multimedianya. Lalu di sini ada soket 12 volt dan yang tentu sangat menyenangkan yang wajib dimiliki sebuah SUV premium adalah ini dia atap panoramik. Tentu ini menambah kesan mewah serta menambah kesan keleluasaan kabin. Nah, sudah puas membahas jok baris keduanya, sekarang saya akan lompat ke balik kemudinya. Tentu rasa di balik kemudi tidak akan kalah menyenangkan dibandingkan duduk di bangku baris keduanya. Let's go. Nah, sekarang saya berada di balik lingkar kemudi. Yang langsung terlihat adalah, yang pertama kali terlihat oleh mata saya adalah ini instrumen clusternya. Dia menggunakan instrumen cluster digital yang sama seperti model-model BMW terkini. Dia menggunakan dial yang berbeda arah untuk speedometer serta tachometernya. Lantas biasanya untuk bagian tengahnya ini dia disajikan sebuah display dari navigasi. Lantas untuk bagian kanannya ini pengaturan lampu. Karena pengaturan lampu dari BMW X5 ini dia sudah menggunakan tombol, tidak lagi menggunakan knop putar. Lalu untuk sistem iDrive ini BMW X5 2021 sudah menggunakan iDrive generasi terbaru, sehingga dia ada beberapa fitur baru yakni Apple CarPlay dan Android Auto. Apple CarPlay dan Android Auto ini tentu bisa dioperasikan secara wireless, tidak perlu lagi mencolokkan kabel USB. Lantas dia juga punya beberapa fitur menarik seperti Park Assist, tentu ini sudah ada di beberapa model BMW terbaru yang memungkinkan bisa parkir secara otomatis. Lalu Reversing Assistant, ketika Anda mengendarai mobil ini masuk melalui jalan yang sempit dan Anda harus mundur, mobil ini akan mengingat 50 meter terakhir dari jalan tersebut. Jadi tinggal mengaktifkan mode tersebut, maka mobil ini akan mundur dengan sendirinya. Lantas tentu ada juga ini fitur kamera 360 dan juga ada beberapa informasi seperti driving information, seperti tentu journey data dari konsumsi dari bahan bakar mobil ini. Lalu sport display ini untuk mengetahui berapa boost turbo, lalu juga tekanan oli, berapa gravitasi. Dan yang menarik, mobil ini masih bisa, iDrive ini masih bisa digerakkan melalui gesture. Ini untuk menaikkan volume radio, dan untuk mematikannya bisa diatur mungkin seperti ini. Nah, displaynya akan mati. Lalu untuk material sendiri ya tidak perlu diragukan lagi, BMW ini kualitasnya sangat premium tentunya. Dan yang baru di X5 2021 ini dia tidak lagi menggunakan material wood panel, dia kini menggunakan material seperti aluminium brush di sini. Dan yang tidak kalah menarik adalah ambient light yang di bagian dashboard, lalu juga ada di bagian pintu. Meski dia pemilihan warnanya tidak sebanyak Mercedes-Benz, tetapi tetap saja ambient light pada BMW X5 ini menghadirkan kesan yang sangat mewah pada ruang kabinnya. Lantas ada yang baru juga di mobil ini, yaitu sistem audionya kini sudah menggunakan aftermarket dari Harman Kardon. Untuk pengaturan AC dia menggunakan digital seperti ini. Layarnya sekarang untuk BMW terbaru itu layarnya cukup minimalis, ada di bagian tengah antara ventilasi kiri dan ventilasi kanan. Ini untuk height unitnya. Serta di sini banyak sekali tombol-tombol, tentu ini untuk knop putar dari iDrive-nya. Lalu juga ini yang menarik, ini adalah untuk mengatur tingkat ketinggian dari air suspension-nya atau suspensi udara. Lalu mobil ini karena memungkinkan mobil ini untuk off-road, dia memiliki sistem fitur hill descent control. Dilengkapi juga dengan electric parking brake, lalu juga tentu saja dilengkapi dengan auto hold. Di sini ada beberapa mode berkendara, yaitu Sport, Comfort, dan Eco Pro. Adaptif adalah fitur untuk si air suspensionnya membaca keadaan sekitar. Jadi misalkan mobil ini memasuki medan off-road, dia akan menyesuaikan dengan sendirinya ketika Anda memasuki mode adaptif. Lalu juga ketika jalanan sudah mulai bagus, kondisi sudah mulai baik, dia akan menurunkan lagi tingkat ketinggian dari air suspensionnya. Lalu ini engine start stop, dan sini juga ada beberapa tombol lagi, yaitu yang pertama ini traction control, lalu juga ini untuk menampilkan citra
360 derajat di sistem iDrive-nya. Lalu juga ada parking sensor, dan ini untuk engine start stop sistemnya yang dikontrol secara otomatis. Lalu untuk bagian tengahnya, konsol tengahnya ini dia kapasitasnya cukup luas. Dia juga dilengkapi dengan USB Type-C. Oh ya, saya juga mau menyebutkan, selain port USB, mobil ini juga memiliki fitur wireless charging. Jadi jika smartphone Anda sudah mengadaptasi smartphone charging, Anda bisa meletakkan di bagian sini, maka akan mengecas dengan sendirinya. Lalu cup holder ini bisa mendinginkan dan juga bisa memanaskan minuman yang ada di bagian cup holdernya ini. Lanjut kita ke bagian lingkar kemudi. Ini bahan kulitnya ini sangat menyenangkan, sangat enak untuk digenggam. Lalu untuk di bagian kiri ini ada tombol dari cruise control, lalu di bagian kanan ini untuk mengatur dari head unit, serta ada pedal shift tentunya. Lalu untuk bahan joknya ini menggunakan leather jenis Vernasca. Dan yang tidak terlihat dari pembaruan dari X5 2021 ini adalah fitur radar canggih. Maka dari itu kita akan langsung saja mengemudikan mobil ini untuk mengetahui rasa fitur radar-radar yang ada pada SUV premium BMW ini. Oke, pada impresi sebelumnya saya memang tidak menyebutkan bagaimana posisi duduk dari BMW X5 ini. Tetapi, apa yang perlu diragukan lagi, sebuah SUV premium, lalu juga lansiran dari BMW yang terkenal dengan fun to drive-nya. Ya, bisa dilihat ini, dia sangat ergonomis. Untuk pengaturan jok ini bisa dilakukan dengan cara menyenangkan. Untuk elektrisiti bisa maju mundur, lalu juga ketinggian bisa diatur, sandaran jok. Lalu juga untuk pengaturan tilt serta teleskopiknya bisa dilakukan dengan luasa, sehingga berapapun postur tubuh Anda, tinggi badan Anda itu menyetir X5 ini pastinya sangat menyenangkan. Apalagi ada satu fitur pengaturan jok, yaitu pengaturan samping jok, sisi jok ini, atau yang biasa disebut dengan sayap jok. Jadi ini bisa menyesuaikan lebar badan Anda. Jadi ketika melakukan manuver, badan Anda tidak akan tergeser kanan kiri karena terpeluk oleh si joknya ini. Lalu juga untuk bagian jok pengemudi dilengkapi dengan 2 memory seat, tetapi memang ini hanya untuk jok pengemudi, tidak ada di jok penumpang di bagian kiri. Oke, selain konfigurasi bangkunya yang berubah, yang bangku baris kedua lebih enak dan dilengkapi dengan bangku baris ketiga, X5 ini tentu memiliki fitur radar canggih. Yes, fitur ini tampaknya menjadi wajib di mobil premium seperti BMW X5 ini. Salah satunya adalah lane departure warning. Ya, jadi fitur ini memungkinkan mobil tetap berada di jalur. Dia akan muncul peringatan, tetapi tidak hanya muncul peringatan, dia juga dilengkapi dengan steering intervention. Ya, jadi ketika mobil berpindah jalur, tidak kita ketahui, tidak kita kendaki, kita tidak sadar, dia akan membalikan mobil ini ke jalur semestinya. Seperti ini sekarang saya akan mencontohkan. Saya akan lepas setir. Nah, ini setirnya berbelok sendiri dan mengembalikan mobil ini ke jalur semula. Nah, ini tentu fitur yang sangat menarik. Tetapi sayang memang mobil ini belum dilengkapi dengan lane keep assist. Jadi belum sepenuhnya mobil ini fiturnya full autonomous. Memang fitur lane departure warning itu berguna sebagai fitur keselamatan saja, bukan fitur autonomous. Lalu ada satu lagi fitur keselamatan, yaitu blind spot assist. Tentu dia akan muncul warningnya itu di bagian kaca spion, tetapi tidak hanya itu, warningnya juga bisa melalui getaran setir. Nah, jadi ketika saya berbelok seperti ini, ada objek di bagian belakang, dia akan muncul warningnya dan setir akan melakukan getaran. Memang tidak bisa terlihat, tetapi cukup terasa ketika Anda menggenggam setir. Oke, satu fitur lagi yang ada pada mobil ini, fitur radar canggih, yaitu collision warning with brake intervention. Ya, jadi memang ketika mobil ini mendekati objek yang terlalu dekat, yang
dirasa tidak wajar, maka dia akan muncul warning di bagian instrument cluster. Dan jika mobil yang ada di depan, objek yang di depan itu terlalu dekat dan mobil fitur radar canggih ini membaca, wah sepertinya ini akan menabrak, maka dia akan melakukan pengereman darurat. Memang fitur ini kerjanya cukup canggih, jadi ketika ada objek yang terlalu dekat, dia tidak serta-merta melakukan pengereman, dia akan muncul warning terlebih dahulu, lalu ketika dirasa akan menabrak, dia akan melakukan pengereman. Tentu fitur ini selain berguna, selain menyelamatkan Anda di mobil X5 ini, tentu fitur ini mengurangi resiko tertabrak dari belakang. Fitur blind spot assist tadi yang saya sebutkan, kalau BMW itu lebih menyebutkan dengan nama lane change warning, yang memiliki juga beberapa fitur pengaturan. Maksud saya fitur pengaturannya seperti early, medium, dan late. Dan early, medium, late ini juga ada di beberapa fitur lainnya seperti lane departure warning dan juga front collision warning. Tetapi memang mobil ini tidak dilengkapi dengan satu fitur yang sebenarnya ada di mungkin model BMW X7, yaitu adaptive cruise control. Ya, tetapi memang menurut kami fitur adaptive cruise control itu dibilang cukup cocok di Indonesia, tetapi tidak cocok di segala kondisi jalanan Indonesia, karena memang fitur adaptive cruise control itu harus bekerja di kondisi lalu lintas yang teratur. Mungkin kalau di jalan tol itu masih bisa digunakan, tetapi kalau di jalan raya, saat mobil ini dipotong oleh banyak objek seperti mobil, lalu sepeda motor yang memotong jalan itu bisa dari kanan kiri, lalu ke kiri kanan, dan melakukan zigzag, itu fitur ini rasanya kurang cocok untuk Indonesia. Jadi memang lebih terpakai fitur yang ada di BMW X5 ini seperti front collision warning, lane departure warning, dan juga lane change warning. Ini akan lebih berguna dibandingkan adaptive cruise control kami rasa. Ada juga fitur kamera 360 derajat dengan 3D view. Fitur ini memungkinkan melihat keadaan sekitar mobil dengan perspektif yang berbeda. Suspensi mobil ini dilengkapi dengan suspensi udara alias air suspension. Ya, tentu karakter dari air suspension itu cenderung bandingannya menjadi empuk. Mobil ini ketika di kecepatan rendah itu dia mengayun dengan sangat lembut. Tetapi saya tidak menyangka bahwa air suspension itu diatur oleh komputer sehingga dia sangat pintar menurut saya kinerja air suspension ini, karena ketika di kecepatan tinggi, ketika melakukan manuver, dia tidak lagi karakternya itu menjadi lembut, justru dia menjadi keras. Dan saya rasa ketika bobot kendaraan berpindah, si balon udaranya itu akan meninggikan pressure sehingga pengendalian menjadi lebih stabil. Sekarang saya akan contohkan seperti ini. Tuh, di tol, di jalan tol seperti ini, ketika kecepatan tinggi, pengendalian mobil ini menjadi sangat baik. Bahkan saya merasa mengendarai mobil ini seperti sebuah sedan. Handling mobil ini tuh sangat sigap, sangat akurat, tidak ada delay sama sekali. Ya ada sedikit delay karena memang ini sebuah SUV, tetapi menurut saya ini masih sangat baik untuk seukuran SUV yang besar macam BMW X5 ini. Jadi sebagai kesimpulan, karakter suspensi itu lembut ketika di kecepatan rendah melalui posisi tidur, tetapi sangat sigap ketika ada di kecepatan tinggi. Oh ya, ini masih di mode comfort. Jika di mode sport, dia akan menjadi sangat-sangat rigid karakter suspensi, dan ini lebih menjadikan X5 rasanya seperti sebuah mobil sedan. Ini sangat luar biasa. Nah, sekarang saya sudah mode sport, saya akan melakukan manuver dengan mobil ini. Wah, ini handlingnya sangat baik, sangat sigap, sangat agile. Ini sangat menyenangkan mobil ini secara keseluruhan pengendaliannya. Tidak ada delay sama sekali. Lalu membahas juga suspensi udaranya. Tentu suspensi udara itu selain dia memberikan rasa yang lebih nyaman dalam mobil, dia juga memiliki beberapa pengaturan ketinggian. Nah, ini ada, kalau tidak salah ada 3.
yang fit untuk pengaturan paling rendah itu biasanya digunakan saat Anda membawa barang berat atau mungkin untuk orang naik ke dalam mobil supaya lebih mudah itu bisa direndahkan si suspensi udaranya. Lantas untuk yang mode biasa ini saat Anda berkendara seperti ini dan saat Anda mungkin melalui medan off-road medan yang surface-nya tidak cukup baik, Anda bisa meninggikan, maka ground clearance yang dihasilkan akan lebih tinggi. Dan yang menarik, mobil ini juga mendukung untuk Anda off-road, tetapi memang bukan off-road yang berat, karena ini memiliki fitur-fitur yang bisa dibilang cukup penting saat off-road, seperti hill descent control. Ini dioperasikan melalui tombol yang di bagian sini. Lalu juga ada tampilan X-View. Nah, X-View ini cukup menarik karena ada beberapa informasi yang ditampilkan seperti elevation atau ketinggian Anda saat ini. Lalu juga ada level dari expansionnya atau ketinggian si suspensi udaranya. Lalu ada kompas serta inclinometer. Nah, ini membaca derajat kemiringan mobil Anda. Untuk konsumsi bahan bakarnya, ini saya tidak menyangka karena untuk seukuran BMW X5 yang memiliki bodi besar, lalu juga kapasitas mesin 3000 cc, 6 silinder dengan teknologi twin power turbo, itu bayangan saya itu konsumsi BBM-nya menjadi boros. Tetapi nyatanya tidak sama sekali, karena ini masih sangat baik, masih sangat reasonable. Untuk BMW X5 xDrive 40i ini dengan rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, kami berhasil mencatatkan angka 8,1 km per liter. Itu yang artinya angka konsumsi bahan bakarnya sangat baik, bahkan terbaik di kelasnya. Dia masih lebih baik dibandingkan rival utamanya, yaitu Mercedes-Benz GLE Class. Lantas untuk rute luar kota dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, ini lebih baik lagi karena mobil ini berhasil mencatatkan angka 14,1 km per liter. Ini sangat luar biasa karena memang mobil ini kubikasi mesin besar, tetapi dengan teknologi-teknologi yang sangat advance, seperti contohnya transmisi 8 percepatan otomatis, sehingga 100 km per jam itu RPM-nya hanya 1500, 1300, itu sangat rendah. Maka bisa dipastikan memang untuk rute tol dia akan menghasilkan konsumsi bahan bakar yang sangat irit. Lalu bagaimana dengan akselerasinya? Ini juga sangat impresif. 3000 cc, 6 silinder twin power turbo, tenaganya 340 horsepower serta torsi 450 Nm. Mesin ini mengelola badan X5 yang cukup berat, tetapi berapa angka yang dihasilkan? Ini luar biasa, karena berdasarkan hasil pengetesan kami menggunakan alat berbasis GPS, itu hasilnya 0-100 km per jam 6 detik saja. Wow, itu angka yang sangat impresif, sangat-sangat impresif. Rival terberat dari X5 ini adalah Mercedes-Benz GLE Class. Itu tenaga mesinnya dia lebih besar. Variannya saja udah GLE 450, sama-sama 3000 cc, tetapi tenaga itu 367 horsepower serta torsinya 500 Nm. Saat itu kami melakukan pengetesan dan hasilnya adalah 5,9 detik. Artinya X5 yang tenaganya di bawah GLE, dia 340 HP dengan 367 HP, torsinya beda 50 Nm, itu beda angka akselerasi hanya 0,1 detik. X5 ini lebih lambat 0,1 detik. Yang artinya racikan dari BMW ini antara mesin, sistem penggerak dan juga bodi ini menghasilkan performa yang sangat baik pada SUV sebesar ini. Luar biasa. Meski merupakan SUV premium, tetapi mobil ini tentu tidak luput dari beberapa kekurangan. Oke, kelemahan yang pertama adalah tombol synchronize. Ya, tombol synchronize yang ada pada sistem pendingin udaranya ini. Biasanya pada mobil-mobil modern yang sudah dilengkapi dengan dual zone, AC dual zone itu dia akan memiliki tombol synchronize di bagian dari pengaturan AC-nya ini. Dia ada, tetapi
harus digerakkan melalui layar multimedianya, dan baru ketemu si sinkronisnya ini, pengaturan sinkronis. Ya sebenarnya tidak mengganggu, bukan menjadi kelemahan, tetapi alangkah baiknya jika tombol sinkronis itu ada di bagian tombol dari AC-nya ini. Tentu akan semakin mempermudah. Yang kedua adalah footstep. Ya, memang biasanya mobil-mobil yang seperti ini, SUV premium Eropa itu dilengkapi dengan footstep. Tapi footstep itu kadang-kadang justru mengkotori celana Anda. Ini yang dimaksud adalah ketika mungkin Anda mengendarai mobil ini di saat hujan, lalu jalan menjadi kotor, dan kotoran itu juga otomatis akan mengotori si footstep. Nah, ketika Anda turun dari mobil ini, ketika Anda tidak terbiasa, maka Anda tidak akan menggunakan footstep dan celana Anda akan tersentuh dengan si footstep dan berpotensi mengotori celana Anda, si footstep tersebut. BMW X5 ini untuk bangku baris keduanya sudah dilengkapi dengan electrical untuk pengaturannya, untuk maju mundur, serta pelipatannya. Tetapi memang mekanisme pelipatannya itu saat kami coba kemarin itu tidak responsif, agak lambat gitu pergerakan dari pelipatan joknya itu. Jadi mungkin ketika Anda memasukkan penumpang untuk bangku baris ketiga dan sedang dalam keadaan hujan, tentu akan sedikit merepotkan. Ya, tapi memang menjadi konsekuensi. Memang biasanya sistem pergerakan elektris itu pastinya akan lebih lambat dibandingkan sistem pergerakan secara manual. Tapi ya sistem pelipatan jok secara elektris itu tentu menambah kemewahan dari BMW X5 ini. Lalu selain pelipatan jok bangku baris kedua yang lambat, ada satu lagi yang kami rasa agak lambat, yaitu ini dia, power window-nya. Ini dari buka full ini untuk menutupnya lagi tuh agak memakan waktu sebenarnya. Ini sama ditemukan seperti pada BMW X7, tetapi mungkin BMW X7 karena dilengkapi dengan double glass, sementara BMW X5 ini tidak double glass. Ini kami rasa pergerakannya agak sedikit lambat. Lalu juga mobil ini tidak memiliki pengaturan jok penumpang baris kiri yang ada di pengemudi. Jadi jika mungkin Anda seorang driver dan majikan Anda meminta untuk memajukan bangku, maka tidak bisa dilakukan di balik lingkar kemudi ini. Anda harus menepi dan berpindah ke bangku baris kiri untuk mengatur jok penumpang kiri ini. Sebenarnya ini fitur yang harusnya ada di sebuah BMW X5 ini, mengingat di BMW X5 versi luar negeri, versi Amerika Serikat yang waktu dites oleh Mas Fitra itu, fitur tersebut ada. Terlebih di pesaing beratnya yaitu Mercedes-Benz GLE Class, lalu juga di Mercedes-Benz E-Class, dan kalau tidak salah di BMW seri 5 itu juga fitur tersebut ada. Jadi seharusnya fitur pengaturan jok elektris penumpang baris kiri ini harusnya juga diterapkan pada X5 ini. Lalu yang terakhir ini seat beltnya, dia tidak bisa di-adjust tinggi rendahnya. Ini sebenarnya ditemukan pada model-model BMW terbaru, dan masih menjadi pertanyaan kenapa BMW tidak lagi menggunakan adjustable seat belt untuk tinggi rendahnya, padahal di model-model BMW terdahulu itu fitur tersebut justru ada di setiap model, di setiap kasta itu ada. Oke, sebagai kesimpulan, BMW X5 ini hadir sebagai SUV mewah yang menurut kami serba bisa. Ya, ini maksud serba bisa. Jadi misalkan Anda membeli mobil ini, mungkin Anda tidak menggunakan jasa driver, Anda harus menyetir sendiri. Ini rasanya masih sangat baik performanya, lalu juga pengendaliannya, posisi duduk, posisi berkendara, dan juga fun to drive ini masih sangat luar biasa. Lalu jika Anda membeli mobil ini dan menggunakan jasa driver, itu juga sangat menyenangkan, karena duduk di baris keduanya itu, X5 terbaru ini memiliki jok kedua yang sangat praktikal, pengaturannya semua bisa
menjadikan duduk di posisi keduanya itu sangat nyaman. Apalagi dia dilengkapi dengan atap panoramik, lalu juga kekedapan kabinnya juga sangat luar biasa mobil ini. Maka duduk di bangku baris keduanya akan menghasilkan pengalaman yang luar biasa. Lalu ketika Anda mungkin berkeluarga, punya istri dan 2 orang anak, Anda berkendara sendiri, ini masih sangat menyenangkan. Ketika melakukan road trip mungkin ini sangat menyenangkan. Anda berkendara di sini, lalu istri Anda berada di jok penumpang baris kiri, dan anak Anda 2 orang ada di baris kedua. Itu masih menyenangkan. Dan menggunakan jasa driver bisa karena driver berkendara, Anda ada di baris kedua dengan istri Anda, lalu juga anak Anda di bangku baris ketiganya. Itu masih bisa. Jadi memang mobil ini semuanya serba bisa dan sebuah SUV yang bergengsi gitu. Anda bisa bawa mobil ini ke pesta misalkan, ini masih sangat bergengsi tentu karena BMW X5 tentu saja. Tetapi bisa juga diajak berpetualang, ya, karena mobil ini memiliki fitur-fitur off-road yang cukup mumpuni, seperti air suspension yang bisa ditinggikan, lalu juga ada hill descent control dan pengaturan X-View, informasi X-View yang mencakup beberapa fitur, tetapi memang hanya untuk off-road ringan saja. Secara overall, mobil ini outstanding semuanya dari segi performa, segi kapabilitas, lalu juga tingkat keergonomisan, kenyamanan, dan juga daya angkut penumpang yang ada di dalam kabinnya. Untuk harganya, BMW X5 xDrive 40i ini dipasarkan 1.559 juta rupiah off the road, yang artinya mobil ini lebih terjangkau dibandingkan rival utamanya, yaitu Mercedes-Benz GLE 450. Antara BMW X5 dan juga Mercedes-Benz GLE itu sama-sama dirakit di Indonesia. Jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap BMW X5 2021. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodiver dan download aplikasi Autodiver di Google Play Store. Terima kasih dan sampai jumpa.